Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sa'diah, NIM 1914101127. Di sini saya akan menjawab soal fikih muamalah. Nomor 1 adalah valuta asing dapat dikatakan halal apabila menggunakan transaksi spot. Apa itu transaksi spot? Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Misalnya, kontrak jual beli mata uang spot dilakukan pada tanggal 12 Juni dan penyelesaian kontrak tersebut akan berakhir pada tanggal 14 Juni. Selanjutnya, valuta asing dapat dikatakan haram apabila menggunakan transaksi berjangka. Yang dimaksud transaksi berjangka adalah transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Misalnya, transaksi ini biasanya terjadi bila importir, eksportir, dan ekonomi lainnya yang terlibat dalam pasar valuta asing. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu perbedaan antara muzoro'ah, muhorobah, dan musaqah. Di sini perbedaannya adalah apabila muzoro'ah itu adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari si pemilik, sedangkan hasilnya itu dibagi 2 sama si pengelola. Selanjutnya, akad muhorobah, yaitu merupakan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian, di mana pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada pengelola. Modal dari pengelola, biaya penggarapan sawah yang menanggung penggarap atau juga pengelola. Khusus biaya pupuk itu ditanggung si pemilik dan penggarap sawah. Baiklah, selanjutnya akad musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipelihara, dan penghasilannya yang didapatkan itu dibagi antara keduanya menurut perjanjian keduanya sewaktu akad. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab nomor 3. Menurut saya, jika memanfaatkan barang jaminan gadai, sawah, ataupun kebun yang sering terjadi di kalangan masyarakat ini, boleh dimanfaatkannya jika dia si penerima gadai yang menggarapnya, maka dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Dan apabila si penggadai yang menggarapnya, maka harus dibagi 2 sama yang menerima gadai tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu revenue sharing itu menurut pendapat madhab Imam Syafi'i, yaitu melarang adanya pengambilan biaya bagi pengelola modal. Pengelola modal tidak berhak mendapatkan biaya atas modal usaha, baik sedang melakukan berpergian dalam menjalankan usaha ataupun tidak, kecuali jika pihak pemilik modal memberikan izin atas itu. Dan profit sharing menurut pendapat mazhab Imam Hanafi membolehkan bagi pengelola mengambil biaya dari harta mudorobah jika ia telah menjalankan usaha tersebut. Dan selanjutnya, bank syariah di Indonesia ini kebanyakan yang menggunakan skema revenue sharing. Kenapa? Karena kebanyakan kasus antara pihak bank dan nasabah sulit menyetujuinya satu sama lain. Pemasukan yang dibagikan secara langsung oleh kedua belah pihak tanpa dikurangi biaya operasional. Makanya kebanyakan bank syariah di Indonesia ini menggunakan revenue sharing. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu dalam akad wadiah, orang yang dititipi menitipkan lagi barang titipan kepada orang lain dan barang itu rusak, itu hukumnya tidak sah.
karena bisa jadi barang yang dititipkan itu merupakan barang penting si pemilik. Jadi jika rusak, maka orang yang harus bertanggung jawab itu adalah orang yang diamanatkan dalam penitipan tersebut. Baiklah, selanjutnya dalam akad ariah, orang yang meminjam barang, menyewakan dan menghilangkan barang pinjaman, yaitu hukumnya haram menurut Hanbaliyah. Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang tersebut, dan lebih baik meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang benda tersebut ketika rusak. Dan selanjutnya dalam akad gadai rahan, tidak bisa melunasi atau menebus barang jaminannya. Kasus ini hukumnya boleh, karena bisa jadi orang yang menggadaikan barangnya tersebut tidak bisa menebusnya karena tidak mempunyai uang, dan almarhum tersebut menjadi milik murtahin. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.